Selamat datang di Welcome to Back My Channel. Untuk kali ini saya menceritakan dan menjelaskan tentang metodologi pelatihan olahraga, yaitu materi bab materi tentang kekuatan otot, daya tahan otot, dan daya ledak otot. Tanpa perlu berlama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Strength adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Orang yang biasanya mengangkat suatu beban yang beratnya 50 kg adalah orang yang mempunyai kekuatan 2 kali lebih dari orang yang biasanya mengangkat 25 kg. Power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan yang dimana kalau dua orang masing-masing dapat mengangkat beban yang beratnya 50 kg, orang itu dikatakan mempunyai power yang lebih baik daripada orang pada umumnya. Nah, daya tahan otot mengacu kepada suatu kelompok otot yang mampu untuk melakukan kontraksi yang berturut-turut seperti push up, sit up, atau mampu mempertahankan kontraksi statis dalam waktu yang lama. Misalnya menggantung pada restok menahan suatu beban dengan lengan lurus ke samping dalam waktu yang lama. Nah, dari penjelasan yang saya tadi jelaskan bahwa strength, power, dan daya tahan otot ketiganya itu saling berhubungan dengan faktor dominan ya, dengan faktor dominan yaitu strength, ya, yang dimana strength tetap merupakan dasar atau basis dari power dan daya tahan otot tersebut. Karena itu, teknik pelatihan dan bentuk-bentuk pelatihan untuk mengembangkan power dan daya tahan otot adalah mirip dengan yang dipakai untuk mengembangkan strength. Nah, kekuatan otot adalah komponen yang paling penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan berdasarkan yang pertama adalah kekuatan merupakan gerak setiap aktivitas fisik. 2, kekuatan memegang peranan penting dalam melindungi orang dari kemungkinan cedera. Ketiga, dengan kekuatan akan dapat lari lebih cepat atau melempar atau menendang lebih jauh dan lebih efisien, memukul lebih keras. Demikian pula dapat membantu lebih kuat stabilitas sendi-sendi. Strength adalah kemampuan otot untuk merubah kekuatan melawan tahanan. Nah, dari penjelasan tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tenaga terhadap suatu tahanan. Dengan demikian, maka pelatihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan adalah pelatihan tahanan atau resistance exercise, di mana kita harus mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban. Beban itu bisa berupa beban anggota tubuh kita sendiri atau beban bantuan seperti barbel, ember yang berisi air, dan lain sebagainya. Agar pelatihan tahanan hasilnya lebih efektif, maka pelatihan tahanan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga harus mengeluarkan tenaga maksimal atau hampir seluruh tenaga yang dikerahkan. Nah, meskipun banyak olahraga yang memerlukan agilitas, fleksibilitas, kecepatan, keseimbangan, koordinasi, dan sebagainya, akan tetapi faktor-faktor tersebut tetap
harus dikombinasikan dengan kekuatan agar memperoleh hasil yang baik. Jadi kekuatan merupakan basis dari semua komponen kondisi fisik. Yang kedua, power atau daya ledak otot. Power atau daya ledak otot adalah kemampuan otot untuk mengatasi tahanan dengan kontraksi yang lebih cepat. Nah, power atau bisa disebut dengan elastic strength penting untuk cabang-cabang olahraga yang eksplosif seperti sprint, lari gawang, dan nomor-nomor lempar dan lompat tinggi. Power terutama penting untuk cabang-cabang olahraga di mana harus mengerahkan tenaga eksplosif seperti nomor lempar dalam IKA dan melempar bola softball. Juga dalam cabang-cabang olahraga yang mengharuskan untuk menolak dengan kaki seperti nomor-nomor lompat dalam IKA, sprint, volley untuk smash, dan nomor-nomor yang ada unsur akselerasi atau percepatan seperti lari, balap sepeda, mendayung, renang, dan sebagainya. Di samping itu, power juga perlu untuk memukul seperti di cabang olahraga tinju, softball, karate, dan lainnya, menendang, pencak silat, kempo, dan lain-lain, membanting, gulat, judo, dan lain-lain, dan mengangkat dengan cepat, gulat, angkat besi, dan lain-lain. Nah, di sini strength tetap menjadi dasar atau basis untuk pembentukan power. Karena itu, sebelum pelatihan untuk meningkatkan power, seorang atlet harus sudah memiliki suatu tingkat kekuatan otot yang baik. Nah, yang ketiga adalah daya tahan otot atau bisa disebut dengan strength endurance. Adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi secara berturut-turut dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan otot atau strength endurance adalah kemampuan seluruh organisme tubuh untuk mengatasi lelah pada waktu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Nah, jika ditelusuri, hampir semua cabang olahraga membutuhkan daya tahan otot yang tinggi seperti dayung, renang, senam, gulat, karate, tinju, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada cabang olahraga tersebut harus diberikan pelatihan khusus untuk mengembangkan daya tahan otot. Semua pelatihan weight training dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya tahan otot. Yang perlu diperhatikan adalah repetisi, yaitu angkatan harus lebih banyak daripada repetisi untuk pelatihan strength dan power, antara 20 sampai 25 repetisi. Hal ini berarti bahwa beban weight training lebih ringan dibandingkan untuk melatih power dan strength, akan tetapi tidak boleh lebih ringan dari 25 repetisi. Semua harus memperhatikan faktor repetisi maksimal ini, karena hal ini tergantung dari faktor kondisi fisik apa yang akan dikembangkan. Nah, weight training untuk melatih daya tahan otot dapat dikembangkan setelah memiliki kemampuan strength dan power yang cukup pada masa per session, yaitu kira-kira pada minggu ke-8, 9, 10, otot-otot yang dilatih harus sesuai dengan cabang olahraga bersangkutan. Setelah suatu tingkat daya tahan otot tercapai, maka harus dipertahankan dengan paling sedikit berlatih sekali seminggu untuk mengembangkan daya tahan otot. Nah, pelatihan tahanan menurut tipe kontraksi otot dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu kontraksi isometris, isotonik, dan kombinasi dari kedua kontraksi tersebut, yaitu kontraksi isokinetis. Nah, yang pertama adalah
kontraksi isometris. Dalam kontraksi isometris, otot-otot tidak memanjang atau bisa dibilang nampak suatu gerakan yang nyata, atau dengan perkataan yang dimana bahwa kontraksi isometris itu adalah yang dimana otot-otot tidak memanjang dia, seperti ini, seperti contoh yang saya berikan. Nah, keuntungan dan kerugian pelatihan isometris, yaitu pelatihan bisa dilakukan dalam sembarang tempat. Posisi berdiri, bisa duduk, tidur, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi meskipun telah dibuktikan, kontraksi isometrik dapat turut mengembangkan kekuatan. Nah, yang kedua, kontraksi isotonis, yang dimana sistem pelatihan tahanan yang kedua adalah pelatihan yang ototnya berkontraksi secara isotonis, yang dimana kontraksi isotonis gerakannya dari tubuh kita yang disebabkan karena memanjang dan memendek, seperti mengangkat barbel saat melakukan latihan angkat beban, atau bisa disebut dengan fitness, saat latihan fitness. Nah, pelatihan isotonis ini cukup memerlukan ruang gerak yang luas, seperti yang kita lakukan di tempat fitness itu kan harus mempunyai ruang gerak yang luas agar lebih gampang melakukan gerakan tersebut. Nah, yang ketiga adalah kontraksi isokinetik. Kontraksi isokinetik adalah sebenarnya merupakan merupakan kombinasi dari kedua kontraksi tersebut, yaitu kontraksi isotonik dan isometrik. Dalam kontraksi isokinetik ini, otot mendapat tekanan yang sama melalui seluruh ruang geraknya, sejak dari ekstensi penuh sampai dengan kontraksi penuh. Jadi hal ini berbeda dengan pelatihan isotonik. Kontraksi isokinetik memungkinkan otot-otot untuk bekerja secara maksimal.
sekian penjelasan tentang pelatihan fisik tentang kekuatan otot dan daya ledak otot dan daya tahan otot. Mungkin dari penjelasan materi tersebut dapat agar bisa dapat dipahami dan agar bisa dapat dipraktekkan di rumah atau di rumah atau di mana saja, dan dapat berguna bagi kawan-kawan semua. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.